Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 praktikum LPDO. Saya Fani Zainul Sandika, dan ini ada saya Hadi Jadianto dan saya Muhammad Faris. Ya, di sini kami ingin menyampaikan apa yang sudah kami lakukan pada praktikum ini. Jadi pada kali ini kita tuh menggunakan modul separation menggunakan alat factory automatic trainer. Nah, tujuan pada modul ini itu adalah untuk memisahkan silinder itu berdasarkan bahannya, apakah silinder tersebut merupakan logam atau non logam. Nah, adapun langkah kerjanya itu kurang lebih seperti ini. Oke. Langkah kerjanya seperti ini. Jadi tabung silinder yang ada pada magasin itu akan keluar melalui silinder, lalu akan masuk ke konveyor. Setelah sampai konveyor, dia akan bergerak konveyornya, lalu akan diseleksi oleh suatu sensor. Nah, ketika sensor tersebut logam, dia tuh akan didorong keluar dan masuk ke rak ini. Ketika tabung tersebut bukan merupakan logam, dia akan lanjut terus. Berikutnya yaitu komponen yang digunakan. Pada percobaan kali ini komponen yang digunakan yaitu yang pertama ada kompresor. Kompresor ini digunakan untuk mensuplai udara bertekanan untuk menggerakkan modul separation ini. Adapun udara yang digunakan bertekanan 5 MPa. Berikutnya yaitu ada benda silinder yang ingin kita uji. Di sini ada 3 benda silinder. Ada yang biru, hitam, dan juga putih, di mana yang biru dan hitam ini terbuat dari plastik dan yang putih ini terbuat dari besi atau logam. Berikutnya yaitu ada magasinnya sendiri sebagai penampung dari benda ujinya. Berikutnya yaitu ada fotosensor yang berfungsi untuk mendeteksi apakah di dalam magasin ini masih terdapat benda yang ingin kita uji. Berikutnya yaitu ada konveyor. Nah, konveyor ini berfungsi untuk memindahkan benda kita yang uji agar dapat melalui seluruh bagian dari mobil. Berikutnya yaitu ada double acting cylinder di sini. Double acting cylinder ini berfungsi agar mendorong benda yang kita uji agar masuk ke dalam konveyor. Berikutnya yaitu ada sensor. Nah, pada percobaan kali ini sensor yang kita gunakan yaitu sensor proximity, di mana dia akan bernilai menyala ketika mendeteksi benda yang terbuat dari logam. Berikutnya yaitu ada ejector yang digerakkan oleh double acting cylinder. Nah, ejector ini berfungsi untuk mendorong benda. Ketika dia mendeteksi ini, sensornya ini mendeteksi bahwa benda yang terdeteksi adalah dari logam, maka dia akan mendorong benda tersebut agar jatuh ke dalam rak yang sudah disiapkan. Berikutnya yaitu yang terakhir ada fotosensor di ujung modul ini, berfungsi untuk mendeteksi apakah benda yang ingin kita pisahkan separation ini sudah berada di ujung atau belum, agar dapat dipindahkan ke dalam modul yang berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana separation modul di factory automatic trainer ini bekerja. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kompresor ini, di mana tekanannya harus memenuhi 5 MPa. Kita bisa melihat di sini untuk indikatornya sudah cukup ya, sebesar 6 MPa. Kemudian ketika sudah cukup, kita akan membuka kran utama. Nah, bisa kita dengarkan bahwa semua udara sudah terisi dalam selang. Kemudian kita lihat di sini, ini juga sudah aktif untuk menunjukkan besaran yang memang kita berikan, yaitu sekitar di atas 5 ya. Jadi ini sudah pas 5 MPa. Kemudian untuk kita menyalakannya, kita memiliki 2 button di sini untuk menyalakan, yaitu pertama adalah button warna hijau untuk running, kemudian button warna merah ini untuk emergency stop. Jadi kita bisa dilihat di sini ya, lampunya ini mati. Kita nanti akan tekan dengan tombol
run ini, dimana tombol run ini akan menggerakkan juga konveyor. Tapi sebelum itu kita harus perlu tahu bahwa untuk menyalakan itu perlu dilakukan switch on pada main MCB. Yang pertama adalah MCB utama ini akan kita aktifkan dengan mendorongnya ke atas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa power supply dari PLC itu sudah aktif. Ini LED-nya sudah menyala, kemudian juga untuk CPU-nya juga sudah menyala. Berarti kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol. Kemudian di sini yang perlu kita ketahui juga bahwa di dalam PLC ini ada dua untuk digital input dan juga dua untuk digital outputnya, di mana keduanya ini terhubung ke dalam jack di bawah, yang mana dengan mudah akan kita sambungkan dengan beberapa button seperti itu. Selain dua button ini, kami juga menggunakan 4 button yang lainnya, di mana sebagai pengganti dari sensor, karena memang sekarang sensornya sedang bermasalah. Ini untuk fotosensor yang untuk mendeteksi adanya silinder dalam magazin. Kemudian sensor ganti, ini merupakan push button yang memang kita tekan secara manual. Dia akan, ketika kita tekan, dia akan memberikan respon, yaitu mulai mendorong, mulai meninsert dari magazin. Kemudian proximity ini akan mendeteksi apakah memang ketika logam dia akan membuang. Jadi ini secara manual kita tekan. Kemudian ada N, yaitu ketika sudah mencapai fotosensor yang ada di ujung ini. Seperti itu. Jadi kita mulai saja langsung untuk kita mengaktifkan dari sistem ini, yaitu kita tekan tombol run. Nah, ini warnanya sudah menyala. Kemudian kita bisa lihat di sini konveyornya sedang berjalan. Konveyornya sedang berjalan. Nah, lalu ketika memang terjadi satu kesalahan, kita dengan mudah bisa melakukan stopping pada sistem konveyor yang bekerja ini, yang berjalan dengan cara tekan emergency stop. Nah, kita bisa lihat di sini udah stop ya, nggak berjalan, warnanya juga udah hijau. Kita running lagi, maka dia akan berjalan. Nah, sistem seperti ini kita akan lanjutkan dengan step berikutnya, yaitu kita akan mendorong silinder ini dari magazin ini, tabung magazin, ke dalam belt conveyor yang berjalan. Caranya mudah, yaitu dengan kita menekan tombol ganti, dimana sekarang posisinya terdeteksi yaitu di photo fiber sensor ada magazin yang nantinya kita akan menekannya untuk sebagai penanda bahwa inputan sensor foto itu sudah masuk ke dalam digital input. Ya, tekan, kemudian secara manual operator akan menekan tombol ganti. Kemudian dari sensor proximity ini dia akan mendeteksi, semisal dia dari silinder sudah keluar menuju dari jalur konveyor. Kemudian sampai di sini sensor proximity akan mendeteksi, sehingga ketika dia logam dia akan mendorong ejector ke dalam sini. Kita lihat dimukan, ketika magazin itu ada benda, kita lihat di situ ada balok logam. Kita ganti, kemudian proximity deteksi. Nah, seperti itu. Logam di sini akan terpisah. Apabila kemudian nanti kita lihat di situ ada balok dari plastik, maka kita bisa lihat di sini dia akan diteruskan lewat saja, hingga kemudian kita bisa lihat dia akan turun modul arm dari pick and place untuk mengangkat dari plastik ini. Seperti itu.